Selamat datang di Teman Cerita. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, ada baiknya jika kamu tidak lupa menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Teman Cerita. Jika sudah, selamat mendengarkan. Suara dering telepon memecah keheningan. Seorang ajudan jalan mendekati Cinta, lalu memberikan telepon genggam itu. Mata tajam itu melihat ke arah layar ponsel. Tak lama senyum kemenangan pun mengembang. Cinta Ayu Sande jalan ke arah sebelah sana sembari melirik ke arah Arya Adinata dengan tatapan mata benci. Tak lama tangannya mulai mengusap logo telepon yang berwarna hijau. Pada layar kaca 5 inci itu, wanita muda itu tengah menerima panggilan telepon yang masuk. Cinta kan? Tanya seorang pria dari ujung telepon saat sambungan telepon itu terhubung. Selamat sore, Lang. Cinta menjawab pertanyaan Galang dengan salam hangat dan suara yang ramah. Hening. Pria yang di ujung telepon tak menjawab pertanyaan Cinta. Lang, lo masih di situ kan? Cinta mengulang sapaan dan mempertanyakan keberadaan dari sang lawan bicaranya. Mana Arya? Suara dari ujung telepon terdengar pelan tapi berat. Salah sambung, Lang. Ini nomor telepon Cinta, bukan nomor telepon Arya. Coba deh lo telepon ke nomornya Arya langsung. Cinta berucap demikian, seraya mengulum senyum karena risih. Gak usah main-main. Mana Arya? Suara pria itu terdengar penuh emosi. Bisa lebih halus gak ngomongnya? Kasar banget sih jadi orang. Cinta menggerutu dengan mata sedikit mendelik. Lo butuh gue kan? Kapan kita ketemuan? Cinta tersenyum puas. Gitu dong. Sekali-sekali ajak kencan kayak gue. Jangan marah-marah mulu. Gak baik buat kesehatan tahu. Cinta meracau dengan kalimat yang sedikit membual. Kapan? Pria yang di ujung telepon itu memburu tanpa mau berdebat. Besok siang. Jenny menjawab pertanyaan Galang dengan lugas. Orang suruhan gue yang akan jemput lo. Selanjutnya dengan sorot mata tajam dan tanpa senyum sedikit pun. Terdengar satu bunyi yang mengisyaratkan kalau telepon sudah dimatikan dari lawan bicara. Cinta Ayu Sande tersenyum sinis. Tak lama, perempuan itu pun balik badan. Sorot matanya mulai menatap satu persatu orang yang ada di dalam ruangan. Wajah-wajah sangar yang terlihat menciut dalam kornea matanya. Perempuan itu mulai jalan ke arah pintu, lalu meninggalkan ruangan dengan dagu terangkat. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sosok pria duduk termangu pada sebuah kursi panjang yang ada di taman. Sorot matanya mulai terlihat hampa dan pasrah. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menghirup oksigen dengan rakus. Galang Adinata melakukan itu agar rongga kosong dalam saluran pernapasannya tidak terasa nyeri. Rasa nyeri oleh kenyataan pahit yang beberapa minggu ini sukses membuatnya tak berkutik. Bagaimana bos? Ucapan Roy dari arah belakang mampu membuat Galang Adinata tersadar dari lamunan. Pria itu menoleh, lalu menyatukan pandangannya. Ada pembicaraan yang intens antar dua pasang mata itu. Tanpa ada kata yang terucap, Galang mulai mengalihkan pandangan matanya pada objek lain. Tanpa banyak bicara, Roy duduk pada kursi yang ada di seberang meja. Dua laki-laki muda dengan usia yang tak jauh beda itu
duduk berhadapan. Hening. Mereka larut oleh perasaan masing-masing. Roy dan Galang sama-sama sepemikiran, meski tanpa mengucap kata. "Kita kawal ya, Bos." Mata pria itu tertuju pada mata Lang yang ada di hadapannya. Pria itu seakan tahu kalau Galang akan pergi menemui Cinta. Galang menoleh ke arah Roy dengan sorot mata yang mengisyaratkan penolakan. "Saya akan jaga jarak, Bos." Roy berucap dengan mimik wajah penuh harap. Galang Adinata menatap mata sang asisten pribadinya dengan tatapan mata tenang. Meski batinnya berkecamuk, namun pria itu lebih memilih untuk tidak mengambil resiko. "Biar gue jalan sendiri, lo standby di sini aja." Galang berucap sambil beranjak dari tempat duduknya. "Ada Bang Bram dan beberapa anak buahnya," Roy mengingatkan. "Biar saya kawal ya, Bos." Lagi-lagi pria itu mempertanyakan niat yang dari tadi tak mendapat lampu hijau. Galang tak menjawab pertanyaan Roy. Pria itu lebih memilih jalan memasuki villa. Helaan napas yang berat pun mengiringi langkah kaki yang jalan menuju lantai 2. Pria itu berhenti di depan pintu kamar dan terdiam beberapa saat. Mengatur emosi dan rasa, lalu menggapai handle pintu untuk membukanya. Galang menatap sang istri yang tengah duduk di bibir ranjang. Dua pasang mata saling bertemu dan bicara dengan bahasa mereka. Selangkah demi selangkah, pria itu mengayunkan kaki mendekati Sinta. Langkah kakinya terhenti tepat di hadapan sang istri, lalu duduk di sampingnya. Tatapan mata suami istri itu terus bertemu. Embun-embun bening mulai mengaburkan pandangan. Galang langsung memeluk Sinta. Saat bulir bening dari tiap sudut matanya jatuh. "Maaf," ucap pria itu lirih. Mata wanita muda itu terpejam rapat. Seketika bulir bening dari kelopak mata indah itu pun tumpah begitu saja. Isak tangis Sinta pecah. Sentakan demi sentakan napas tak bisa ia kendalikan lagi. Galang Adinata mulai mengeratkan pelukannya. Rasa nyeri dari dalam dada tak bisa ia tahan lagi. Ada cinta dan tanggung jawab seorang kakak yang harus ia selesaikan. Kerongkongan pria itu semakin keluh, mengingat makhluk mungil yang kemungkinan akan hadir. Kebahagiaan yang dibalut oleh rasa khawatir. Pria itu menggeser posisi duduknya, lalu merebahkan kepala pada pangkuan sang istri. Wajah dan sorot mata itu memang tertuju pada perut ramping yang ada di hadapannya. Tangannya mulai mengusap perut itu dengan air mata yang terus mengalir. "Jangan pergi, Yang," Sinta berucap dengan suara parau. "Jangan tinggalkan kami," lanjutnya mengiba. Pria itu melingkarkan tangannya lalu mendekatkan wajahnya. Ia mengeratkan tangan, seraya mencium perut sang istri. Galang tak bisa berkata-kata. Dia tak mau berdebat dan tak mau membuat masalah baru. Kekhawatiran Sinta yang ia dengar merupakan hak istrinya. Semua akan berjalan seperti rencananya. Tanpa tindakan yang pasti, masalah itu tak akan pernah berakhir. Sinar mentari pagi mengintip dari balik gorden. Udara sejuk yang memeluk bumi berganti dengan kehangatan. Sepasang mata indah itu
mengerjap perlahan. Beberapa detik kemudian menyipit karena titik-titik sinar itu sedikit menyilaukan mata. Jemari mengusap, tak lama menyisir ruangan. Sorot mata itu tertuju pada sosok pria yang memakai kemeja warna biru muda dan celana panjang dengan warna biru tua. Warna favorit yang sering mereka pakai. "Mau kemana, Yang?" tanyanya menelisik. Meski jawaban yang pasti sudah ia kantongi. "Sebentar saja." Pria itu menimpali. Wanita itu beranjak dari tempat tidurnya, mendekati galang, lalu memeluk pria itu dengan erat. "Jangan pergi, di sini saja." Sinta mengucap larangannya. "Jangan seperti ini." Galang mengusap punggung sang istri. "Aku menunggumu bangun bukan untuk mendengar larangan. Aku butuh support dan doa." Lanjutnya menjelaskan. Pria itu membalas pelukan sang istri. Ia mulai menghirup aroma tubuh wanita itu, lalu mengeratkan pelukannya. Terima kasih telah mendengarkan teman cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.